itu adalah alat pelindung diri yang sebenarnya nih, menurut pendapat saya, sebenarnya seharusnya dipakai oleh setiap pengendara motor. Halo, selamat datang di channel CJ Bob. Kita ngobrol di motor, tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Sekarang jam 4 kurang. Langitnya berawan. Tadi pagi gerimis, hujan lama. Hujan gerimis ya, nggak hujan. Cukup lama juga tadi pagi. Dari sebelum subuh kalau nggak salah, enggak, dari jam 5-an. Habis subuh sampai baru berhenti jam 10. Sekarang masih mendung. Mudah-mudahan nggak hujan. Dan mudah-mudahan nggak terlalu ramai jalanannya. Kali ini saya mau ngobrol tentang earplugs. Earplugs adalah ini nih fotonya nih, foto earplugs. Sementara earplugs itu sendiri apa sih? Earplugs itu penyumbat telinga. Dia adalah penyumbat telinga atau gampangnya penutup telinga. Tapi di sini nanti saya ngomongnya akan saya sebut pakai istilah earplugs aja supaya nggak bingung. Yang kuning itu mereknya 3M, sementara yang kuning ya, yang dua biji kuning nih, dua pasang kuning 3M. Sementara yang warnanya silikon ini dia adalah custom made, saya buat karena custom. Oke, saya mau ngobrol tentang earplugs karena saya berpendapat bahwa earplugs itu adalah alat pelindung diri yang sebenarnya nih, menurut pendapat saya, sebenarnya seharusnya dipakai oleh setiap pengendara motor karena kita menghadapi resiko yang cukup tinggi. Oke, jadi fungsi earplugs itu apa sih? Earplugs itu fungsinya adalah untuk mengurangi tingkat kebisingan yang kita dengar. Jadi misalnya gini, earplugs ini seperti yang saya pakai itu, yang dua jenis earplugs itu, yang satu yang 3M itu dia klaimnya, tulisannya adalah dia bisa mengurangi tingkat kebisingan sampai dengan 25 dB. Sementara yang custom ini sampai 20 dB. Dan itu juga tergantung pada cara kita makainya. Karena kalau kita makainya salah, ya efisiensi dan efektivitasnya untuk mengurangi kebisingan agak berkurang. Itu tujuan earplug. Kenapa sih harus pakai mengurangi tingkat kebisingan? Gini, di industri-industri yang pegawai atau pekerjanya banyak terpapar suara bising, salah satu alat pelindung diri yang wajib mereka pakai adalah ini tadi nih, earplug atau earmuff. Earmuff itu penutup telinga. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko rusaknya pendengaran. Rusaknya pendengaran itu ada dua macam ya. Yang saya tahu adalah karena penyakit bisa merusak pendengaran kita. Pendengaran kita rusak, berkurang kemampuan dengarnya karena penyakit. Kemudian yang satunya lagi adalah karena terpapar suara bising. Karena kita dengar suara bising atau suara keras. Nah, ketika mendengar suara keras, ada dua kemungkinan rusaknya. Pertama adalah rusak seketika, langsung. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kerusakan yang kedua adalah, nah ini yang sering terjadi, kerusakan akibat suara bising, tetapi bertahap, sedikit-sedikit. Karena gini, karena kerusakan pendengaran akibat suara bising itu bisa karena langsung, bisa juga bertahap. Sifatnya kumulatif. Jadi sekarang sedikit, besok nambah lagi sedikit, sampai akhirnya benar-benar rusak. Yang sering terjadi adalah kerusakan pendengaran pelan-pelan yang sifatnya kumulatif akibat kita terpapar ke suara bising yang nggak keras-keras banget. Jadi karena tidak terlalu keras, nggak keras-keras amat, suaranya keras tapi nggak keras-keras amat, jadi kita abaikan. Nah, kita terpapar suara bising yang terus-menerus, rutin terus-terusan, itu merusak pendengaran kita. Suara bising itu ada satuannya ya, volume suara bising itu ada satuannya. Jadi semakin tinggi volumenya, satuannya itu makin cepat kita rusak pendengaran kita kalau kita sering dengar. Buat contohnya nih, buat pedoman lah supaya kita punya bayangan gambaran kira-kira yang bising itu seperti apa sih. Ketika kita ngobrol, waktu kita ngobrol dengan suara normal lah, suara orang yang ngobrol itu conversation, itu tingkat kebisingannya kira-kira 60 dB. Ya, 60 dB itu kalau kita ngobrol biasa, nggak ngobrol teriak-teriak, tapi ngobrol biasa di rumah itu 60 dB. Kemudian suara mesin cuci di rumah kan kita biasa ada mesin cuci ya. Mesin cuci itu 70 dB. Sementara suara vacuum cleaner, suara vacuum cleaner itu sekitar 75 dB. 75 dB. Lanjut lagi nih.
Bayangkan, oke, suara vakum kemudian 75 dB. Suara jalan raya, di jalan raya kayak di sini nih lagi rame, kalau jalan raya rame itu kisarannya antara 85 dB lah. Kemudian ada lagi suara konser, pertunjukan musik itu 120-an dB. Di atas 85 itu dia potensi dia merusak pendengaran kita meningkat, tambah. Jadi kalau kita terlalu sering terpapar suara bising 85 dB misalnya, risiko kerusakan pendengaran kita akan meningkat. Jadi ada batasannya tuh, berapa lama sih kita bisa dengar suara keras itu. Ada batasannya. Misalnya yang 85 dB, batasannya tuh 8 jam. Jadi kalau misalnya Anda senang nongkrong di pinggir jalan yang ramai, kalau Anda nongkrong lebih dari 8 jam, kemungkinan besar risiko kerusakan pendengaran Anda naik. Suara knalpot juga. Suara knalpot kalau saya nggak salah ya, untuk motor tuh ada batasannya. Yang paling keras yang dibolehkan di jalan raya kita, kalau motor 175 cc ke atas, suara knalpotnya tuh 83 atau 85 dB. Lupa saya antara dua itu. Nanti saya tulis deh di sini. Saya akan tulis berapa sih aturan kita tentang tingkat kebisingan knalpot motor. Nah, jadi Anda bisa lihat kan, kalau Anda sering jalan naik motor misalnya di jalan raya, resiko kerusakan pendengaran akibat suara bising di jalan itu sangat tinggi sekali. Dan itu repotnya adalah ini nggak kerasa, kita nggak sadar, tiba-tiba aja suatu hari nanti setelah bertahun-tahun pendengaran kita udah rusak. Mungkin Anda akan bilang begini, Anda akan berpikir begini, motor saya suara knalpotnya nggak keras kok, pelan suara knalpotnya, ya kan? Bisa jadi begitu, benar, suara knalpot motor Anda keren. Dan satu lagi, Anda juga pakai helm. Saya pakai helmnya helm full face misalnya, jadi ketutup semua, saya nggak dengar, bisa jadi begitu. Nah, tetapi di samping suara knalpot yang keras, ada satu lagi suara yang menurut saya ini adalah sumber kerusakan pendengaran bagi banyak pemotor. Saya sebutnya pemotor, yaitu suara angin. Suara angin itu gimana sih? Suara angin itu misalnya kayak gini nih, saya buka. Atau bisa dengar atau enggak, tapi kira-kira suara angin itu suara angin yang kita dengar kalau kita lagi naik motor atau lagi naik sepeda. Nah, itu suara angin juga potensi merusaknya lumayan tinggi. Lumayan tinggi tuh potensi kerusakan akibat suara angin. Kita lanjut. Jadi di Amerika tahun 2016 tuh pernah dilakukan satu penelitian tentang berapa bising sih kebisingan yang didengar oleh seorang pengendara pesepeda ya saya sebutnya. Nah, penelitian itu dilakukan di wind tunnel. Wind tunnel adalah terowongan angin. Fasilitas untuk ngetes itu aerodinamika mobil, motor, pesawat. Jadi dites di situ. Hasil penelitiannya cukup ngagetin menurut mereka. Karena gini, di kecepatan 24 km per jam itu pelan loh, nggak kencang. Seorang pesepeda itu terpapar suara wind noise atau suara angin itu sampai dengan 85 dB. Kenceng loh itu suaranya. Itu cuma kecepatan 24 dB. Dan ketika mereka jalan dengan kecepatan 96 km per jam, hampir 100 km per jam, itu mereka terpapar suara bisingnya sampai dari 120 sampai 129 dB. Sama dengan kalau orang nonton konser musik 120 dB. Mana bisa sih orang naik sepeda sampai 90 km per jam? Ya, ini biasanya mereka yang downhill. Sepedanya downhill bisa kenceng sekenceng itu. Itu sepeda. Dan penelitian itu juga nunjukin bahwa ketika seorang naik motor, pengendara sepeda motor yang naik motor dengan kecepatan 59 km per jam atau 60 km per jam, itu dia terpapar kebisingan sampai 90 dB, antara 70 sampai 90 tergantung helmnya ya. Nah, itu tadi penelitiannya. Saya sendiri pernah nyobain. Saya naik motor pakai helm cetok. Helm cetok itu ada half helmet. Saya jalan dengan di kecepatan 50 tuh suaranya keras banget. Suara angin tuh keras banget. Ketika saya naikin lagi kecepatan sampai 60, saya nggak bisa dengar apa-apa. Yang saya dengar suara-suara cuma suara angin aja. Dari situ saya berpendapat, dan bukan hanya dari situ aja, dari pengalaman pribadi ya, saya berpendapat bahwa earplugs itu adalah alat pelindung diri yang sebaiknya dipakai oleh para pengendara motor ya, pemotor.
seperti kita ini, seperti saya. Jadi gini, pengalaman saya pribadi. Saya naik motor tahun 2002 kan, mulai. Dulu itu saya pakai helmnya helm cetok. Saya senang pakai helm cetok. Kenapa? Karena nyaman. Kita kena nggak kepanasan. Saya paling pakai helm cetok, kacamata, dan masker. Waktu itu masker ada tuh, masker karbon. Dulu dijual 10.000, saya ingat banget tuh. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya pakai itu dan helm cetok. Itu enak banget, nyaman. Saya nggak kepanasan. Bertahun-tahun saya pakai itu. Setiap kali ngantor saya pakainya helm cetok. Bahkan kalau pergi jauh pun saya pakai helm cetok. Misalnya ke Cianjur itu saya masih pakai helm cetok. Helm 3/4 saya ada, helm full face pun ada. Tapi saya nggak senang pakai helm itu. Kenapa? Karena panas, nggak enak. Jadi saya selalu favorit saya ada helm cetok. Enak, nyaman pakai helm cetok tuh. Kayak kita nggak pakai helm deh. Bahkan saya pernah kok tahun 2005 kita waktu itu memperingati 50 tahun ya, 50 tahun konferensi Asia Afrika. Kami itu, saya dan beberapa orang teman, 5 atau 6 orang teman pakai motor, kita ngawal kirap gong perdamaian dunia. Jadi gong perdamaian dunia itu keliling dunia, terus dibawa ke Bandung. Kami tuh yang ngawal tuh, naik motor kita keliling Jakarta, kirap. Setelah itu dari Jakarta dibawa ke Bandung untuk kemudian akhirnya disimpan di museum konferensi Asia Afrika. Sampai sekarang masih ada itu gong perdamaiannya di sana. Nah, kami ngantar tuh, saya ingat banget. Saya pakai helmnya helm cetok. Dan karena kita nggak boleh lewat jalan tol ya, kalau nggak salah sih jalan tol itu udah ada waktu itu. Tapi kan motor nggak boleh masuk, jadi kami nggak lewat situ, kami lewat jalan biasa. Saya ingat sekali, dari Cianjur ke Cipatat itu ada jalannya kan lumayan lurus tuh. Kita bisa geber gas gitu kencang di situ. Itu suara anginnya berisik banget. Teman karena waktu itu masih muda, nggak terlalu saya nggak terlalu ngerasain lah, biasa aja. Terus sudah itu memang pengang kuping. Sudah itu pengang. Sampai di Bandung tuh kuping pengang. Tapi ya namanya anak muda, bukan anak muda, namanya belum tua waktu itu ya. Udah nggak muda lagi, tapi belum setua sekarang. Masih nggak terlalu tua lah. Nggak kita rasakan, nggak saya rasakan. Nah, itu pengalaman saya. Jadi saya sering sekali, tiap hari kalau kantor, saya pakainya helm cetok. Pakai helm cetok karena nyaman sekali. Seperti kita nggak pakai helm. Kalau ke Jogja, ke tempat-tempat lain setelah itu, saya pakainya helmnya helm 3/4 atau helm full face karena jarak jauh ya. Tapi kalau dekat-dekat misalnya ke kantor, ke Cianjur pun saya masih bolak-balik pakainya helm cetok. Kemudian fast forward tahun 2012, suatu malam tiba-tiba saya di rumah, kok saya ingat banget itu. Saya lagi duduk-duduk di teras rumah. Duduk-duduk teras rumah sambil ngopi, minum kopi. Saya udah nggak ngerokok waktu itu, jadi hanya ngopi aja. Tiba-tiba saya dengar suara jangkrik. Banyak banget tuh. Saya pikir, wih, banyak banget jangkrik nih di rumah nih. Di mana ada jangkrik? Saya pikir dari halaman ya. Oh, mungkin dari halaman kali, jangkrik banyak banget ini. Kemudian saya masuklah ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Nggak lama setelah di dalam rumah, saya dengar suara jangkrik lagi. Saya bingung loh, kok ada jangkrik di dalam rumah. Kebingungan tuh saya tuh. Tapi kalau saya dengerin TV, setel TV, suaranya hilang. Begitu nggak ada suara apa-apa, saya dengar lagi suara jangkrik. Terus akhirnya saya masuk ke kamar, mau tidur. Nah, sewaktu saya mau tidur, ada lagi suara jangkriknya. Bingung kan? Ini suara jangkrik, di mana ini suara jangkrik? Nah, akhirnya saya mikir, ini pasti ada yang salah nih dengan pendengaran saya nih. Pasti kuping saya, there's something wrong with my ears. Karena kok di dalam kamar ada suara jangkrik? Ya udahlah, saya pikir begitu. Esok harinya saya tanyalah ke teman-teman saya, ke mailing list yang saya ikutin. Mereka orang-orang yang senang naik motor ya, memang senior-senior lah. Saya tanya ke mereka, ada suara berdenging nih, ini apa ya? Jawaban mereka sama, oh itu tinnitus. Banyak kan saya yang jawab karena mereka juga naik motor pakai helm cetok ya, jadi sering pengang. Barulah saya cari tahu apa sih tinnitus itu. Jadi tinnitus adalah ini nih, saya tulis di sini ya. Ini adalah definisi tinnitus. Suara berdenging yang kita dengar, yang ada di dalam kuping yang kita dengar. Suara sebenarnya itu nggak ada, cuman kita dengar suara ringing. Ringing itu denging. Suara berdenging yang kita dengar di kuping kita. Padahal nggak ada suara apa-apa. Itu akibat kerusakan pendengaran. Saya cari tahu lah itu penyebabnya apa sih tinnitus. Rupanya penyebab tinnitus adalah karena terpapar suara bising yang lama, untuk waktu yang lama. Nah, saya mikir lah tuh, biasa lah,
Perasaan saya nggak pernah dengar suara bising. Knalpot motor saya juga nggak keras-keras amat. Waktu itu knalpot saya apa ya? Knalpot saya Screaming Eagle. Screaming Eagle juga nggak keras-keras banget suaranya. Tapi rupanya setelah saya baca-baca lagi dan juga informasi dari teman-teman saya, kemungkinan besar penyebabnya adalah karena suara angin. Itu rupanya merusak, dan saya baru tahu bahwa suara angin itu merusak pendengaran kita. Ya udah kadung, misalnya udah kadung, udah telat, ya mau gimana lagi. Saya cari informasi lagi, dan kemudian saya tahu lah bahwa ini memang nggak bisa diperbaiki, udah rusak, tetapi bisa dicegah supaya enggak bertambah parah. Caranya adalah kita kurangi exposure ke kebisingan. Nah, yang saya lakukan akhirnya saya cari info, saya mulailah pakai earplugs. Saya pakai earplugs, waktu itu saya pakainya yang 3M seperti ini, yang warna kuning ini saya pakai. Ya setelah pakai itu, ya memang saya jadi merasa lebih nyaman. Ketika naik motor tuh saya nggak lagi mendengar suara bising, nggak ada lagi suara bising yang saya dengar. Udah jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Sejak saat itu sampai sekarang nih, saya selalu berusaha mengkampanyekan pemakaian earplugs. Jadi misalnya di kantor orang lihat saya pakai earplugs, mereka akan tanya itu apa? Saya bilang ini earplugs. Terus pertanyaan berikutnya adalah, oh saya kirain earphone. Bukan earphone, ini earplug buat dengerin musik. Tadi pasti mereka tanya gitu, untuk dengerin musik ya Om ya? Enggak, ini untuk mengurangi tingkat kebisingan. Kemudian saya jelasin ke mereka. Biasanya reaksi pertama mereka adalah gini, Om, bukannya kalau pakai earplugs itu kita jadi nggak dengar apa-apa? Itu kekhawatiran orang. Sama, saya juga dulu khawatirnya begitu. Saya khawatir bahwa kalau saya pakai earplugs saya nggak akan dengar suara apa-apa. Akibatnya kewaspadaan saya akan berkurang. Itu kekhawatiran saya dulu. Tapi ternyata enggak. Saya bilang ke mereka enggak seperti itu kok. Kita pakai earplugs ya, kayak itu suara knalpot itu saya masih dengar. Tapi suara yang saya dengar itu tidak keras, nggak sekeras kalau saya nggak pakai earplugs. Contoh gampangnya adalah seperti kalau Anda naik mobil. Kalau Anda naik mobil, Anda masuk ke mobil, Anda tutup ya pintu mobil, klep. Suara kebisingan di luar itu akan berkurang banyak. Nah seperti earplugs juga begitu. Misalnya earplug yang 3M ini mengurangi tingkat kebisingan sampai dengan 25 dB. 25 dB lumayan loh. Itu pertanyaan pertama yang selalu mereka selalu ditanyakan orang lah setiap kali orang melihat saya pakai earplugs. Kemudian selain itu juga ketika kita pakai earplugs, misalnya di lampu merah ya, di lampu merah nih, saya bisa dengar ada orang ngobrol. Misalnya di sebelah saya ada orang ngobrol, saya bisa dengar. Tapi saya cuma dengar, saya bisa dengar ada suara ngobrol, tapi saya nggak tahu apa yang mereka obrolin. Kira-kira seperti itu. Suara knalpot yang agak keras saya bisa dengar, tapi kedengarannya pelan, nggak keras. Dan yang paling penting adalah saya nggak lagi mendengar suara wind noise, suara angin. Karena suara angin itulah yang sangat merusak pendengaran kita. Jadi, selain itu juga ketika pakai earplugs, tingkat kelelahan kita bisa berkurang, sangat berkurang. Gini, saya udah dari tahun 2012 ya, berapa 11 tahun. Setiap kali saya naik motor saya selalu pakai earplugs. Enggak, kecuali di beberapa kesempatan ketika earplug saya hilang. Jadi saya yang beberapa kali, 2 atau 3 kali tuh saya jalan dari parkiran, mungkin jatuh kali ya earplug saya hilang. Jadi pas waktu pulang saya nggak pakai earplugs. Nah di jalan itu, pada saat pulang itu saya ngerasa banget, gila nih jalanannya berisik sekali. Dan merasa stres, buat saya stres banget tuh. Dengar suara berisik itu sangat stressful, sangat bikin stres. Sedangkan ketika saya pakai earplugs, saya sama sekali nggak stres. Kenapa? Karena sepi. Saya nggak dengar apa-apa. Kayak sekarang ini saya nggak pelan suara yang saya dengar. Kecuali yang saya dengar apa tuh nggak? Suara denging dari di kuping saya itu yang nggak bisa hilang, yang selalu ada. Ya tapi saya udah terbiasa juga sih. Dulu awal-awalnya bikin stres tuh tinnitus itu. Tapi setelah terbiasa itu 11 tahun saya dengar. I live with that ringing in my ears. Ya udah sih jadi terbiasa juga, nggak pusing-pusing amat, nggak saya pikirin malah sekarang. Itu memang kesalahan salah saya sendiri. Saya dulu naik motor nggak pakai earplug, pakai helm cetok, mau diapain lagi? Sekarang I have to live with the consequences. Saya harus menerima konsekuensinya. Ya udah, nggak ada yang bisa. Yang salah adalah saya. Nah itu tadi, jadi saya nggak dengar suara apa-apa, dan itu sangat membantu karena gini, suara bising itu membuat kita capek, akan membuat kita lebih gampang capek. Suara bising
Jadi kalau Anda naik motor, Anda nggak dengar suara bising, Anda akan lebih lebih seger, akan lebih tahan lama lah naik motor ya. Oke, jadi kesimpulannya dan saran saya adalah Anda pakai earplugs ini nggak mahal kok. Earplugsnya 3M ini seperti yang saya pakai, yang kuning itu, harganya hanya Rp15.000 sepasang. Anda bisa beli 5, beli 6, saya kalau beli langsung banyak, dan itu bisa dipakai berkali-kali. Dengan catatan setelah pakai Anda cuci bersih baru Anda pakai lagi. Karena kalau nggak dicuci kemudian earplugsnya kotor, ada kemungkinan bisa jadi Anda ngalami infeksi telinga, kan nggak enak juga. Infeksi telinga juga bisa merusak pendengaran kita. Karena itu kalau Anda pakai earplugs yang seperti ini, yang reusable, jangan lupa Anda cuci, dan Anda harus pakainya dengan benar. Sedangkan kalau Anda mau bikin yang custom seperti yang satu lagi, itu harganya agak lebih mahal. 2 custom kan, yang sebelah sepasang kanan kiri. Ya sekarang Anda pikir yang ini nih, yang kanan, sepasang yang kanan ini harganya itu 200.000. Saya beli tahun 2019 apa saya belinya itu, bikinnya. Kemudian kalau yang kiri sepasang ini agak lebih mahal, itu harganya Rp400.000. Tapi lebih nyaman, buat saya sangat nyaman dipakainya. Dan lama, itu lama kok, selama nggak hilang. Jadi kalau misalnya Anda bisa pakai 2 tahun, ya oke kan, biaya ongkosnya jadi murah. Jadi kesimpulannya adalah, dan ini saran saya, Anda pakai earplugs. Buat teman-teman saya sih saranin beli deh earplugs, nggak mahal kok. Beli 2 atau 3 pasang, kemudian bisa dipakai untuk waktu lama asal Anda rajin cuci. Dan setiap kali naik motor Anda pakai itu, sehingga pendengaran Anda akan terjaga. Karena kalau udah sekali rusak, nggak bisa diperbaiki lagi, nggak bisa disembuhin. Ya udah, nasib, udah rusak, nggak bisa sembuh. Oke, sekian dulu obrolan kali ini, mudah-mudahan ada gunanya. Kita akan ngobrol hal yang lain, tentang hal lain di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe, dan ride safe.